Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kami YouTube. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Irfansyah, dan sebelah kiri saya Sultan dan sebelah kanan saya Haris. Tapi Haris tidak bisa menghadiri karena ada kendala sakit. Kami di sini akan membacakan artikel peranan protista mirip hewan dalam kehidupan sehari-hari yang dipelajari oleh guru pengampu saya, Ainur Rafika. Langsung saja saya akan membacakan abstrak. Ciri-ciri protista mirip hewan. Organisme berasal satu, memiliki inti ekorotik, ukuran tubuhnya 100 atau 300 mikron. Sebagai besar memiliki alat gerak berupa kaki semut, bulu ketar dan bulu cambuk dan lain-lain. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi protozoa, filum, dispoda. Filum ini memiliki alat gerak berupa kaki semut atau Posodopodia. Salah satu jenis Rhizopoda yang mudah diamati yaitu menyebar, tubuhnya memiliki bentuk seperti bola. Contoh Acetinopoda yaitu Holizoa dan Radioza. Filum Foramina memiliki cakup dari zat kapur dan silik. Filum Celita merupakan protista mirip hewan yang memiliki satu sel. Tubuhnya ditumbuhi rambut atau bulu getar yang jumlahnya banyak. Filum contohnya protista ini hidup sebagai parasit dan tidak memiliki alat gerak spesifik. Nyamuk Anopheles batina. Kata kunci protista mirip hewan. Pengertiannya protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki beberapa inti organisme eukaryoton serta bersel tunggal protista, dan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Sehingga sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tumbuhannya. Dari hewan kering, kingdom protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun atau sel, sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom sendiri. Tetapi ada juga yang multiseluler, akan tetapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lainnya. Protista merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki keunikan tersendiri. Kelompok organisme ini yang terjadi menjadi 3 kategori, yaitu protista mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Bagi kehidupan kelompok ini memiliki peranan sendiri. Biar Sultan yang melanjutkan. Oke, saya akan melanjutkan pembacaannya Saudara Daniel. Protista merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki keunikan tersendiri. Kelompok organisme ini yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu protista mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Bagi kehidupan, kelompok ini memiliki peran tersendiri. Saya akan menjelaskan protista mirip hewan dalam kurung protozoa. Pengelompokan protista mirip hewan berdasarkan pada alat geraknya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Organisme bersel satu. 2. Memiliki inti eukariotik. 3. Ukuran tubuhnya dari 100 sampai 300 mikron. Nomor 4. Sebagian besar memiliki alat gerak berupa kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk. 5. Hidup di air tawar, air laut, tempat lembab, tubuh hewan, dan tubuh manusia. 6. Selnya tersusun atas membran sel, sitoplasma, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan inti sel. 7. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi protozoa. 1. Filum Rhizopoda. Filum ini memiliki alat gerak berupa kaki semu atau Pseudopodia. Salah satu jenis Rhizopoda yang mudah diamati yaitu Amoeba. 2. Filum Actinopoda.
Ciri utama dari filum ini yaitu memiliki pseudopodia yang ramping dan menyebar. Tubuhnya memiliki bentuk seperti bola, contoh actinopoda yaitu heliozoa dan radiozoa. 3. Filum foraminifera memiliki cangkang dari zat kapur dan silika. Gerakan dari protista ini sangat lembat dan umumnya biasa hidup di laut dengan cara menempel pada bebatuan atau plankton. Contoh foraminifera yaitu Polistomela dan Globigerina. 4. Filum Zoophagellata filum. Ini memiliki alat gerak bulu cambuk atau flagella. Habitatnya ada di air tawar, air laut, tempat basah, dan ada juga di tubuh hewan atau manusia. 5. Filum Ciliata merupakan protista mirip hewan yang memiliki satu sel. Tubuhnya ditumbuhi rambut atau bulu getar dalam kurung silia yang jumlahnya banyak. 6. Filum Sporozoa. Semua jenis protozoa ini hidup sebagai parasit dan tidak memiliki alat gerak spesifik. Contohnya sporozoa yaitu Toxoplasma gondii dan Plasmodium sp. Penyebab malaria lewat vektor penyamuk Anopheles betina. Peranan protista bagi kehidupan. Sama halnya dengan makhluk hidup lain, protista juga memiliki dua peran, yaitu menguntungkan dan merugikan. Berikut ini uraiannya. Peran menguntungkan. 1. Fosil foramifera digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak bumi. Entamoeba coli di usus besar. 2. Manusia bermanfaat untuk pembusukan, sisa makanan dan menyintesis vitamin K. 3. Alga berkontribusi dalam jaring-jaring makanan. 4. Phaeophyta bisa dimanfaatkan untuk pengemulsi pembuatan es krim. 5. Rhodophyta bisa menjadi bahan baku agar-agar. 6. Chlorophyta dapat dimanfaatkan sebagai agar-agar. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, contohnya agar-agar. 7. Bacilla rhiophyta berguna untuk membentuk tanah di atom. Oke, pembacaan berikutnya akan dibacakan oleh saudara Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari saudara Sultan peranan merugikan. Peranan merugikan ada 5 ciri-ciri. 1. Enteobioba hidrosliza hidup sebagai parasit di susu besar manusia dan menyebabkan diarrhea. Dan nomor 2, Trichomonas vaginalis menyebabkan peradangan pada vagina. 3. Leishmania mina terpica menyebabkan penyakit kulit. Dan nomor 4, Phytophthora klasifikasi menyebabkan penyakit pada mentuan dan labu. Phytophthora pelmifora menyebabkan busuk buah kelapa atau pinang. Gerakan dari protista ini sangat lembat dan umumnya bisa hidup di laut dengan cara menempel pada bebatuan atau plankton. Contoh foraminifera yaitu Polistomela dan Globigerina. Filum Zoophagellata filum ini memiliki alat gerak bulu cembuk atau flagella. Habitatnya ada di air tawar, air laut, tempat basah, dan ada juga di tumbuhan hewan atau manusia. Itu yang menyebabkan kehidupannya. Filum Ciliata merupakan protista mirip hewan yang memiliki satu sel. Tumbuhnya ditumbuhi rambut atau bulu getar. Buka dengan kurung silia yang jumlahnya banyak. Filum Sporozoa. Semua jenis-jenis protozoa ini hidup sebagai parasit dan tidak memiliki alat gerak spesifik. Contohnya sporozoa yaitu Toxoplasma candii dan Plasmodium sp. Menyebabkan malaria lewat faktor nyamuk Anopheles betina. Cukup sekian dari presentasi kami.
Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.